Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di video kali ini. Kita akan membahas tentang kelanjutan materi yang sebelumnya, yaitu yang lalu kita sudah membahas tentang perkembangan teori atom. Ada teori atom sebelum modern, kemudian ada teori atom Dalton, kemudian Thomson, kemudian Rutherford, Niels Bohr, dan teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas struktur atom. Struktur atom itu artinya adalah kita membahas bagian-bagian atom dan juga membahas tentang isi atom itu apa saja, komposisinya, komponennya, seperti itu ya. Nah, kita akan melihat di sini kalau misalkan digambarkan dengan menggunakan model. Jadi model untuk atom ya, model untuk atom yang diyakini ataupun yang terbaru, yang paling modern sekarang ini, yaitu model atom mekanika kuantum, teori atom atau model atom mekanika kuantum. Nah, dalam model atom mekanika kuantum kita jadi atom tersebut ya, atom itu ini tersusun dari yang namanya dua ya. Atom tersusun dari yang pertama ada yang kita kenal atau kita sebut dengan inti ya. Jadi atom itu terdiri dari inti atom ya. Inti atom ini dia bermuatan positif ya. Inti atom ini adalah bermuatan positif ya. Kemudian ada namanya awan ya, awan elektron ya, awan partikel istilahnya ya. Awan partikel ini di sekitar inti ya, awan partikel di sekitar inti. Nah, ini awan partikel di sekitar inti ini bermuatan negatif. Nah, disinilah di tempat awan partikel inti nanti kita akan menemukan elektron. Nah, kemudian gini, di dalam inti atom itu ada dua penyusun di sana yang bermuatan positif ini ya. Inti atom yang bermuatan positif ini terisi atau tersusun dari dua, yaitu yang pertama namanya adalah proton. Yang pertama namanya proton dan neutron ya, proton dan neutron. Jadi ini letaknya di inti atom ya. Inti atom ini menjadi positif karena proton sendiri positif ya, karena proton sendiri positif, sementara neutron ini tidak menyumbang yang namanya muatan ya, atau dia itu netral gitu ya. Neutron itu netral. Nah, awan partikel di sekitar inti yang bermuatan negatif ini, disinilah nanti di tempat kebolehjadian menemukan elektron ya. Di awan partikel ini, di sini nanti tempat kebolehjadian ya. Kebolehjadian ini kita bisa menemukan elektron ya, menemukan elektron. Jadi elektron nanti akan Bapak singkat dengan E pangkat seperti ini ya. Elektron sendiri ini bermuatan negatif ya, negatif. Jadi inilah yang menyebabkan awan partikel inti ini bermuatan negatif karena adanya elektron. Nah, kebolehjadian menemukan elektron di sini nanti ya, di sekitar inti ini elektron nanti akan ditemukan di nama inilah nanti di kebolehjadian di sini nanti kita istilahnya ya, tempatnya itu kebolehjadiannya namanya kulit gitu ya, kulit atom. Nah, kulit atom sendiri ini terdiri dari yang namanya orbital ya, orbital. Nah, seperti itu. Jadi intinya gini, intinya adalah atom itu tersusun dari dua ya kan, maksudnya bagiannya dua, yaitu ada namanya inti, kemudian ada namanya awan partikel di sekitar inti. Nah, awan partikel di sekitar inti ini tempat kebolehjadian menemukan elektron yang bermuatan negatif tersebut. Tempatnya lagi yang bermuatan negatif itu nantinya akan kita kenal dengan kulit atom. Nah, di mana kulit atom terdiri dari orbital.
Nah, sederhananya kalau kita gambarkan, jadi gambarnya itu ya, gambar atom kalau dari teori mekanika kuantum ini kita akan bisa dapati gambarnya itu kira-kira dia seperti ini. Jadi nanti di tengah-tengah itu ada inti atom, ya, inti atom positif. Kemudian nanti di sekitarannya ini ya ada yang namanya awan partikel tadi. Nah, awan partikel inilah nanti yang muatannya negatif. Di sini nanti kebolehjadian menemukan elektron. Gitu ya. Jadi kalau umpamanya di sini Bapak buat ini, ya ini namanya inti atom, ya. Inti atom. Ya, inti atom. Nah, di sini nanti yang positif, ya, inti atom di sini nanti ada proton, gitu ya. Ada proton. Proton ini dilambangkan dengan P seperti itu. Kemudian ada nanti neutron. Ya, neutron. Neutron itu lambangnya N seperti itu. Nah, neutron ini nanti dan proton ini dialah yang mengisi atau dialah nanti tempatnya proton nanti 1-1 gitu ya. Kalau neutron nanti 1-0. Nah, jadi ini bermuatan positif sementara yang ini netral. Nah, kemudian nanti ada elektron. Di sini di awan-awan elektron ini, daerah sini. Nah, inilah elektron nanti kemungkinan berada di daerah sini. Ini ada elektronnya gitu ya. Ada elektronnya. Elektron itu negatif. Nah, di sekitaran inti ini ya, di sekitaran inti ya awan elektron. Jadi di sini nanti adalah awan elektron. Awan elektron. Nah, seperti itu. Jadi awan elektron di sekitar inti namanya. Di sekitar, artinya dia di luar ya, di sekitar inti atom. Nah, awan elektron di sini nantilah di sini nanti ada kulit atom gitu kan. Kemudian di dalam kulit atom ini nanti ada namanya orbital. Ya, orbital atom. Nah, seperti itu. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menentukan yang namanya pastinya kita akan nanti bisa menemukan atau menentukan yang namanya proton gitu ya. Oke, sebelum itu gini. Jadi kan berarti kalau dibilang subatomik ya, subatomik artinya penyusun atom itu ada 3 ya. Yang pertama tadi namanya proton gitu ya. Proton, kemudian yang kedua tadi neutron, baru yang ketiga namanya elektron. Elektron. Nah, proton ini ya kalau kita buat apanya penemunya ya. Penemunya itu adalah Thomson namanya ya. Kemarin udah kita bahas itu Thomson. Kemudian kalau proton kalau proton kok Thomson. Proton ini penemunya adalah siapa? Ada yang tahu kemarin proton siapa penemunya? Proton itu penemunya adalah Goldstein namanya ya. Jadi proton ini penemunya Goldstein. Sementara neutron penemunya adalah Chadwick namanya. Ya, Chadwick. Kemudian kalau elektron penemunya adalah si Thomson, teori atom Thomson melalui cobaan sinar katoda gitu ya. Nah, seperti tadi yang Bapak bilang, lambangnya kalau proton itu adalah P gitu kan. Kalau elektron itu, neutron itu N, kemudian kalau elektron itu E. Ya, proton ini 1-1 sehingga nanti dia muatannya positif. Neutron itu 0-1-0, nah netral 0 dia, enggak ada muatannya. Dan elektron itu 0-1, muatannya adalah negatif 1. Nah, inilah dia kira-kira ya kalau ditanya nanti siapa penemu proton, nah itu harus tahu. Gitu kan, siapa penemu elektron, nah ini harus tahu. Dan siapa penemu neutron gitu ya, harus tahu. Nah, ini tabelnya nanti bisa kalian pindahkan ke buku catatan. Nah, seperti itu ya. Nah, subatom. Nah, jadi nanti di soal ataupun di dalam kalian harus bisa menentukan gitu kan, berapa jumlah proton gitu kan. Jadi nanti di sini menentukan
menentukan atau menghitung yang namanya subatomik ya, menentukan subatomik. Nah, caranya gimana Pak? Cara menentukan subatomik adalah pertama ya, kalau menentukan proton, ini Bapak singkat aja, proton tadi P. Proton itu sama dengan nanti adalah Z ya, proton itu adalah Z. Z itu adalah nomor atom ya. Ini disingkat dengan Na, nomor atom. Kemudian nanti neutron. Neutron itu rumusnya adalah A kurang Z. Nah, A kurang Z. Ya, kemudian elektron ya, elektron itu cara menentukannya adalah Z atau nomor atom dikurang dengan muatan. Ya, Z dikurang dengan muatan. Nah, ini rumus yang kita punya ya, rumus yang kita punya untuk menentukan proton, elektron, neutron. Jadi ini dia rumusnya. Jadi gini, kalau misalnya ya ada di sini X dituliskan seperti ini, kemudian di bawahnya ini dituliskan Z, di atasnya itu adalah A. Nah, kalaupun nanti di sini ada muatan, ya di atas ini dia muatan kalau ada. Ya, muatan tuh di atas ini kalau ada. Tapi kalau nggak ada Pak, ya kalau nggak ada ya berarti nggak ada muatannya kan gitu. Jadi ini lambangnya nanti ya, lambangnya seperti ini. Nah, perlu diketahui A itu adalah nomor atom, nomor massa ya, atau Nm, nomor massa. Nomor massa. Sementara Z adalah apa tadi? Nomor atom. Nah, kalau yang atas itu ya muatan gitu kan. Oke, baik, kita lanjutkan kepada contoh ya, contoh. Jadi gini, umpamanya di sini buat contoh ya, contoh. Satu ya, misalkan di sini dikatakan ada unsur Li. Li nomornya 3, massanya 7 di atas. Jadi muatannya di sini 0. Jadi ini ya nomor atomnya. Jadi Bapak buat di sini ini ya. Nah, ini 7 ini. 7 ini adalah namanya Nm atau tadi dilambangkan dengan A. Ya. Nah, Nm ini adalah nomor massa namanya. Nomor massa. Nomor massa ini sama dengan massa atom. Jadi banyak istilahnya gitu. Jadi nanti kok dibilang ini kalian harus tahu massa atom berarti ya di atas nomor massa. Terus dilambangkan dengan Nm berarti nomor massa. Terus A gitu, itu nomor massa. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah yang 3 ini di bawah. Ini merupakan nomor atom. Nah, nomor atom itu lambangnya adalah Z. Ya, jadi Z itu adalah nomor atom. Kayak gitu ya, ini harus tahu dulu. Nah, dari sini baru kita menentukan berapa proton, berapa elektron, dan berapa neutronnya gitu. Nah, proton tadi apa? Proton sama dengan Z. Ya kan? Proton sama dengan Z, sama dengan yang di bawah, berarti gitu aja, 3. Neutron. Neutron tadi adalah A kurang Z, kan gitu rumusnya tadi di sebelumnya. A-nya adalah 7 gitu ya, massanya ya. Z-nya 3, berarti sama dengan 4. Kemudian elektronnya adalah Z kurang muatan. Z dikurang muatan. Kita tahu di atas L ini tidak ada muatan di atas kanannya nih. 0, nggak ada muatannya. Nah, dan ya kok 0 gini nggak bisa ditulis gitu kan. Nah, jadi karena dia sama dengan muatannya nggak ada, berarti ya Z kurang 0 gitu kan. Z-nya tadi 3. Ya udah, berarti 3 kurang 0 sama dengan 3. Nah, seperti inilah cara menentukan yang namanya proton, neutron, dan elektron. Ini harus bisa ya. Kemudian kita lanjut. Yang kedua atau yang berikutnya adalah di sini yang kedua. Misalkan ada Cu ya, Cu. Kemudian di sini massanya 64. Nomornya Cu29, umpamanya seperti itu. Nah, Cu-nya bermuatan 2 positif misalnya. Berapakah proton, neutron, dan elektronnya? Maka bisa kita cari nih ya, bisa kita tentukan. Kita tentukan proton, elektron, dan neutron ya.
Nah, proton sama dengan apa? Sama dengan Z. Langsung aja ya, Z yang bawah. Berarti 29. Kemudian neutron. Neutron sama dengan apa? A kurang Z. Berarti 64 dikurang 29 sama dengan berapa? 35 gitu ya. 35. Kemudian elektron. Nah, elektron tadi Z kurang muatan. Z-nya berapa? Z-nya 29. Muatannya berapa? Positif 2, berarti kurang 2. 29 kurang 2 berarti 27. Nah, gitu, ngerti ya? Nah, ini namanya adalah apa? Nah, kemudian kita lanjut yang nomor 3. Itu tadi ionnya yang positif, ya kan? Bagaimana Pak kalau ionnya negatif? Oke, contohnya misalkan sulfur. Sulfur nomornya 16, nomor atomnya masanya 32, 2 negatif. Maka tentukan berapa proton, berapa elektron, berapa neutronnya ya. Nah, oke, kita tentukan. Proton sama dengan nomor atom 16, kan gitu ya, Z yang bawah. Neutron sama dengan A kurang Z, A 32, Z 16, berarti sama dengan 16 gitu ya. Kemudian elektronnya berapa? Elektronnya itu Z 16 kurang muatan. Muatannya min 2, jadi kurang min 2. Kurang min 2 berarti sama dengan berapa? 18 seperti itu ya. Nah, jadi kita juga bisa menyimpulkan atau membuat suatu kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya tuh gini ya. Jadi kalau misalkan nanti ada namanya ion nanti ya, ion. Nah, ion itu adalah atom ya, atom yang bermuatan. Jadi dia ada muatannya baik positif ataupun negatif. Nah, ion ini ada yang disebut sebagai kation, gitu ya. Kalau kation itu berarti ionnya positif, kati. Sementara yang kedua ada anion, ani. Nah, kalau anion dia negatif. Nah, kalau kation ini artinya atomnya itu, ya, atomnya itu telah melepas elektron sehingga jadi positif. Kalau negatif artinya atomnya menerima elektron. Jadi yang negatif itu otomatis elektronnya lebih banyak. Nah, ini protonnya aja cuma 16, elektronnya bertambah 2. Karena apa? Karena arti 2 negatif itu adalah nih. Arti 2 negatif itu artinya adalah dia melepas menerima elektron. Jadi arti yang 2 negatif ini ya, kok hilang dia. Arti yang 2 negatif ini artinya dia adalah atom S gitu ya. Kalau mau kita artikan artinya atom S ini telah menerima gitu ya. Telah menerima berapa elektron? 2 elektron, sehingga semula 16 jadi 18. Nah, kalau ini dua positif, ini artinya apa? Artinya atom Cu ya telah melepas 2 elektron. Seperti itu. Jadi itu makna atau arti dari yang namanya ion tadi, ion positif ataupun ion negatif. Gitu ya. Bapak harap ini bisa dipahami bagaimana cara menentukan proton, elektron dan neutron. Oke, nanti untuk latihan di bawah catatan kalian maksudnya. Nanti coba kerjakan ini ya, coba kerjakan salah warna nih ya. Nah, coba kerjakan nih. Coba ya, try ya, just try on your book ya, try tentukan berapa proton, elektron dan neutronnya. Jadi tentukan berapa proton, neutron dan elektronnya. Umpamanya di sini yang A-nya ya, coba kalian cari nanti umpamanya ada Ca 2 positif, 20, 40. Kemudian yang B ini kalian cari F negatif. F itu nomornya 9, kemudian masanya 19 ya. Kemudian yang C umpamanya kalian cari siapa ya? Siapa yang belum? Positif. Oh, ini yang netral ya, yang netral. Misalnya uranium U93 uranium itu 92 ya.
Uranium itu 92 222. Nah, gini 222. Coba tentukan berapakah protonnya, berapakah elektronnya, berapakah neutronnya. Pak, dikumpul? Enggak usah dikumpul. Ya, enggak usah dikumpul. Cukup kalian tambahkan di sini latihan setelah ini ya, setelah mencatat ini nanti. Oke. Nah, kemudian ada sedikit lagi yang mau Bapak sampaikan di sini. Yaitu terkait dengan yang namanya istilah-istilah ya. Istilah-istilah ini sangat penting juga. Kenapa penting? Karena istilah ini namanya istilah untuk atom ya, untuk atom. Nah, istilah-istilah untuk atom. Nah, maksudnya istilah-istilah ini apa? Kalian mungkin dulu atau waktu belajar fisika atau IPA ini kalian pernah juga ya. Misalkan mendengar kata ini. Pertama, ada namanya isotop. Pernah dengar? Oke, sebagian mungkin pernah dengar. Kemudian yang kedua, ada namanya isoton. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya isobar. Pernah dengar ya? Baru yang keempat namanya isoelektron. Nah, ini ada 4. Coba apa yang kayak dimaksud dengan isotop? Jadi kalau isotop itu ya artinya gini. Cara mudah mengingatnya adalah isotop akhirannya adalah P. Nah, ini. Isoton akhirannya N. Kalau isobar akhirannya AR. Kalau isoelektron jelas akhirannya elektron. Jadi karena dia berakhir di P gini, jadi isotop itu adalah jumlah P-nya sama. Ya, jadi Bapak buat P berarti proton. Protonnya sama. Kalau isoton berakhiran N. N berarti awalan dari neutron. Berarti kalau isoton neutronnya sama. Gitu ya. Kalau isobar, isobar ini nomor massa. Ya, jadi nomor massa sama. Nomor massa itu yang di atas ya, atau lambangnya A tadi kan. Kalau elektron ini adalah elektronnya sama. Ya, elektronnya sama. Nah, gitu. Nah, apa contoh dari isotop? Umpamanya kita lihat di sini ya. Contoh, sini Bapak buat EG. Kalau dibuat EG, enak ya, artinya itu contoh. Nah, umpamanya gini, ada karbon. Nomornya 6. Masanya 12. Dipasangkan dengan karbon juga, nomornya 6. Cuma masanya 13. Nah, masanya 13. Jadi, di sini kalau kita tentukan protonnya ini adalah 6. Jadi ini protonnya adalah 6, nih Bapak lingkari 6. Ini protonnya pun 6 juga. Nah, jadi mereka ini namanya berisotop. Jadi jumlah protonnya itu sama-sama 6. Nah, maka ini yang keduanya ini disebut dengan isotop. Jadi bawahnya sama. Nah, kalau isoton ini contohnya isoton umpamanya ada C13 6 dengan N ya 14 7. Nah, di sini nanti kalau kita lihat ini ya kita kurangkan nih. Sehingga dapat neutronnya. 13 kurang 6 berapa? 7. Ini juga gitu, kita kurangkan nih. 14 kurang 7 berapa? 7. Jadi neutronnya sama-sama 7. Kayak gitu. Jadi neutronnya sama-sama 7, maka keduanya disebut isoton. Kemudian kalau umpamanya nanti dia di sini isobar ya, isobar itu berarti masanya sama. Massa itu yang di atas. Nah, umpamanya gini. Kalium nomornya 19, masanya 40 ya.
Dan ya Ca40 ya Ca40 20. Nah, ini nanti di sini kita sebut dia sebagai isobar. Kenapa? Karena masanya sama nih, sama-sama 40. Jadi nomor masanya ya, nomor massa atau yang di atasnya atau A-nya gitu ya, sama-sama 40. Untuk contoh ya. Kemudian kalau isoelektron, maka elektronnya yang sama. Nah, kok bisa Pak elektron sama? Oh, tentu saja bisa. Umpamanya gini contoh. AR ya, AR itu nomornya 16. Nomor AR bukan 16 tapi 18. 18 kemudian 36. Dan ya kan? Dan di sini sulfur ya 2 negatif 32 16. Coba tentukan elektron dari masing-masing ini. Kalau elektron yang AR ini kan elektronnya sama dengan apa tadi? Z kurang muatan. Muatannya kan 0, nggak ada. Ya udah berarti elektronnya 18. Kalau ini elektronnya si S ini ya, Z yaitu 16 kurang muatannya minus 2 tadi. Berarti 18. Nah, elektronnya sama. Jadi si AR dengan S2- itu namanya isoelektronik atau isoelektron. Paham ya? Jadi nanti kalau disebut isotop, oh artinya udah tahu. Kalau disebut isoton, oh berarti udah tahu. Nah, seperti itu ya. Kira-kira sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tentunya kalau ingin bertanya silakan komentar di bawah ya, di bawah sini atau di dalam grup KBM kita kalau ada yang kurang paham ya, kalau ada yang kurang mengerti atau kurang jelas. Nah, apakah ini sudah banyak?